Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi siang hari ini ya cukup panas dan aku pakai baju putih karena biasanya kalau pakai baju hitam pasti lebih panas lagi tuh. Cuman meskipun panas, aku bener-bener seneng banget karena ya di kanan aku nih kamu bisa lihat ya, udah ada rak akuarium yang kita idam-idamkan. Jadi kalau sebelumnya aku tunjukin ya, awalnya ini adalah gudang yang cukup kotor, cukup berantakan ya, banyak plafon lah, apalah gitu kan, barang-barang tumpukan kontainer. Akhirnya sudah dikosongkan dan sekarang udah jadi nih ya raknya. Dan ini kalau kita lihat ya, nih kalau kita lihat lebih dekat itu ada 4 tingkat nih, ada 1 di sini, terus 2, 3 dan 4 tuh. Nah ini cuman ada sedikit apa ya, perbedaan ini ukuran desain sama realitanya. Nah ini kalau kita lihat ya, ini gambaran raknya ini tingginya setiap lantai itu 76 cm. Jadi nanti aku tampilin ya desainnya yang waktu itu aku udah sempat kasih tahu juga ya. Jadi tingginya ini harusnya 76 cm doang guys. Jadi nggak terlalu tinggi banget. Nih bentar, aku ambil ini ya. Nih jadi ini meteran, kita coba ukur ya apakah sesuai 76 cm. Ya sebenarnya nggak masalah juga sih kalau terlalu tinggi, cuman lebih ke sulit nggak sih kita menggapai yang di atas-atas gitu. Nih kita coba ukur dari yang ini dulu deh, yang lantai 2 ya, karena dia lebih dekat. Kita ngukurnya dari sini nih. Nih 70, oh lebih guys, sorry ini 7, sorry ini kurang guys, 72 ya, 73, 72an lah. Nah sedangkan yang bawah ini kayaknya terlalu panjang sih, terlalu tinggi ini nih. Tadi aku udah ukur, sampai 90 cm tuh guys. Tuh, ya, dia 90 cm. Ya, dimana desainnya ini aslinya 76 cm doang. Ya sebenarnya nggak masalah juga sih. Toh isinya karena rencananya yang jelas bawah ini bakal untuk kura-kura. Karena apa? Kura-kura yang di belakang ini nih, kalau kamu lihat ya di belakang, itu bakal kita pindahin ke sini. Jadi bawah bakal full untuk kura-kura, terus lantai 2, lantai 3 dan lantai 4 aku belum tahu ya bakal buat apa, tapi kemungkinan besar cuman kalau lantai 4 dibuat barang ya, kayak misalkan naruh-naruh kayak jaring atau mungkin apalagi ya, pompa atau lainnya juga, itu sulit juga sih karena tinggi banget gitu, kita harus pakai tangga lagi. Jadi kayak sama aja apakah nanti kita sekalian bikin akuarium juga di sana. Cuman kalau akuarium, nah aku nggak tahu deh. Kalau akuarium itu ya mungkin bakal ketinggian juga sih. Cuman kita bisa isi ya, kita bisa akalin dengan mengisi ikan-ikan yang low maintenance. Misalkan ikan cana atau mungkin ikan-ikan lainnya. Atau bisa juga ikan pakan nih ya, ikan pakan bisa juga tuh. Atau mungkin udang. Nah ini aku dari kemarin tuh nyari spot ya buat udang. Nih mungkin coba kita kesini nih. Kita sekalian ngeliatin juga ya spot-spot lainnya kayak gimana. Jadi ini spot yang buat kura-kuranya ya, yang sekarang nih. Kalau kita lihat nih ada kura-kura. Ini aku agak lupa ini jenis yang apa ya. Nih. Nah itu aku agak lupa. Yang jelas kura-kura yang ini ya bakal kita taruh ke yang bawah tadi tuh ya, yang di bawah tadi. Nah terus yang kosong ini kan jadi kosong nih, yang spot di kura-kura ini. Itu bakal buat apa? Bakal buat kolam si archer fish. Jadi archer fish nanti aku bakal kasih kayak apa sih namanya, ranting-ranting yang bergelantungan gitu, sehingga archer fish nanti bisa nyemprot-nyemprot. Dan tentu archer fishnya bakal ditemenin ikan-ikan lainnya juga, entah catfish atau apa. Cuman lebih ke catfish yang bisa untuk pembesaran sekalian lah. Jadi dia sekalian nemenin archer fish, sekalian juga lebih cepat gede. Karena kalau di akuarium ya, ini kan nanti kolam bag fibernya ya, itu bisa 1,2 meteran lah. Jadi lumayan gede atau lumayan panjang ya, dibandingkan kita taruh di akuarium yang mungkin nggak terlalu gede. Nah selain kolam yang di sini, kita ada lagi nih ya, kolam yang sekarang masih dipakai buat burung. Nih jadi kalau kamu lihat dari sini, nah jadi ini kan masih burung. Jadi burungnya nanti agak keatasin ya. Sedangkan bawahnya ini buat kolam ya. Jadi kolamnya
sesuai yang aku bilang sebelumnya, ini buat kolam red tail catfish. Kita bakal bikin khusus ya red tail catfish. Jadi kayak kita bisa ngasih makan, dia bisa cepet gede juga, dia nggak ngerasa kesempitan. Karena red tail catfish yang sekarang itu menurut aku juga kasihan, karena dia meskipun mungkin cukup geraknya, cuman dari segi panjang maksimal si RTC ya atau red tail catfish itu bisa lebih gede lagi ya, bisa 1 meter bahkan. Makanya kita siapin yang memang tempatnya gede juga nih. Dan aku sering lihat di TikTok juga ada yang punya red tail catfish di kolam, dan itu lebih seru juga. Ngasih makannya enak, ngelihatnya juga enak, apalagi dia dilihat dari atas pun tetap sama aja guys, kelihatan kayak Doraemon. Dan aku nggak tahu apakah nanti masih ada space untuk kita kasih spot atau tempat karantina udang ya kan, atau karantina ikan pakan, karena aku butuh banget nih ya menyetok ikan kecil atau udang pakan. Jadi kita nggak perlu beli, jadi kita udah punya istilahnya apa ya, rumahnya gitu ya. Istilahnya kalau kuliah atau pondok itu udah ada asramanya gitu, jadi udah ada tampungannya, kita tinggal beli sekalian banyak, terus nanti tinggal serok-serok aja. Jadi kalau selama ini kan kita beli semua langsung cemplungin ke nakama pond nih ya kan, atau cemplungin ke ikan-ikan yang di bawah. Tapi dengan adanya tampungan gitu kita lebih fleksibel. Tuh kan, bener-bener panas banget guys. Jadi nanti ini bakal aku singkirin ya, jelas kayak styrofoam, terus box kontainer. Jadi box kontainer ini sebenarnya masih ada isinya ya, ikan lele. Jadi entah ikan lele nanti mau dikasih makan ke burges atau ke ikan-ikan predator yang gede, atau kayak gimana, yang jelas ini bakal kita singkirin. Sehingga nanti tempat ini lebih, istilahnya apa ya, lowong ya, atau lebih longgar. Nah, aku juga bingung nih soal lantai 2 dan lantai 3-nya. Mungkin kalau secara ikan ya, konsep kurang lebih ikan-ikan kecil, cuman bukan ikan kecil biasa, melainkan yang langka-langka. Kayak entah ikan air payau, atau mungkin ikan umumnya, tapi jarang gitu yang punya. Nah, cuman konsepnya aku bingung nih, apakah langsung akuarium gede ya? Ini kalau kita ukur 100 cm atau 1 meter ya, mungkin akuariumnya bisa dilebihin atau cukup 90 cm doang. Atau jadi selain pilihannya selain 90 cm dari segi panjangnya, bisa juga 30-30 nih. Jadi kita bagi 3 ya. 30-30-30. Jadi totalnya ada 3 akuarium. Nah, itu mungkin punya plus minusnya masing-masing ya. Kalau 90 cm langsung, itu enaknya kita bisa langsung isiin ya kan, setting secara gede lah ya istilahnya. Jadi langsung ada ekosistem yang besar, nanti kita tinggal isi ikan-ikannya gitu kan. Atau akuarium yang dibagi 3 itu juga punya plusnya. Jadi enaknya kita bisa satu khusus misalkan apa, black water gitu kan. Terus satunya lagi khusus apa, ranting-ranting. Satunya lagi khusus apa gitu. Jadi airnya itu nggak saling terkontaminasi. Beda sama satu akuarium gede, kalau kita sekat pun pasti airnya ada yang terkontaminasi. Misalkan black water, satunya apa, aquascape gitu kan. Nah, itu pasti bakal terkontaminasi. Meskipun agak sulit juga ya kalau kita bikin aquascape di sini karena resource-nya itu terbatas juga. Mungkin kalau di bawah ya itu lain cerita ya. Cuman mungkin bakal aku usahakan ya, gimana caranya nanti settingan atau biotopnya itu seperti di alamnya guys. Oh ya, terakhir ya, jadi besinya ini masih besi yang warna silver gitu, dimana kalau kamu lihat di konten-konten sebelumnya, jadi raknya itu entah warna hijau, entah warna hitam. Karena apa? Dengan kita cat gitu kan, itu bakal ngebuat besinya itu lebih kuat gitu ya, dan anti karat. Berbeda dengan kayak gini ya. Ini kalau kayak gini doang ya, nggak dicat atau kayak gimana, yang namanya akuarium yang isinya air, airnya pasti nguap, dan otomatis bagian sini pasti rawan banget ya. Hitungannya nggak seminggu 2 minggu, melainkan mungkin berbulan-bulan. Jadi coklat kecil tiba-tiba udah banyak aja, dan secara jangka waktu panjang itu bakal takutnya ngebuat pondasinya jadi makin rapuh, dan itu bahaya banget. Apalagi ini tempat orang lalu lalang ya, jadi kalau ada apa-apa jebret gitu kan ya, kita nggak pengen gitu itu terjadi guys. Nah, mungkin kamu bisa bantu kasih konsep juga ya, kira-kira
mana yang cocoknya langsung 90 cm, mana yang cocoknya itu satu-satu. Mungkin kita bakal bagi dua aja ya. Yang satu ada 30, 30, 30. Yang satu lagi ada yang 1 meter. Cuman enaknya yang mana nih? Yang 90 cm-nya yang di atas atau yang 30-nya ada 3 ya, 30 cm-nya ada 3 itu yang di bawah. Nah, menurut kamu yang mana? Tapi yang jelas ya 30 cm-nya itu kalau nggak salah kita ukur seginian ya. Nah, cuman 30 cm-nya jelas sampai ke belakang ya, sampai ke belakang sini. Jadi memaksimalkan tempat yang ada. Biasanya kalau akuarium 30 cm itu kan paling segini doang nih. Setengahnya doang kan, seret gini kan. Nah, nanti kita bakal bikin custom sampai ke belakang. Nah, cuman kalau menurut kamu yang mana nih? Enak yang di sejajar dengan kita atau 30 cm-nya itu yang di atas saja. Jadi yang di sini nih akuarium yang memang 90 cm. Kamu boleh tulis ya di kolom komentar enaknya kayak gimana. Nah, karena aku juga mau rapat, jadi aku bakal update lagi nanti di hari-hari selanjutnya. Apakah nanti ini bakal dicat atau gimana, ataupun ketika sudah instalasi. Jadi instalasi kayak colokannya, ya kan. Terus mungkin persiapan aeratornya, filternya, itu tentu harus dipersiapkan. Bahkan mungkin sebelum akuariumnya datang gitu. Nah, nanti akuariumnya pun juga belum aku pesan ya, karena aku masih menimbang nih apakah cocoknya ini akuarium yang seperti apa. Jadi benar-benar harus dipikirkan matang-matang ya. Dan ini jelas nggak cuman kayu doang. Jadi nanti aku kasih styrofoam gitu kan, sehingga permukaannya lebih soft ya, atau lebih lembut. Dan memang biasanya akuarium itu dikasih styrofoam ya, atau gabus lah ya. Jadi nggak langsung berpapasan dengan kayu ini. A few moments later. Setelah 3 hari, akhirnya jadi juga nih ya. Kemarin kan mungkin raknya ini belum dicat ya, jadi kayak masih warna silver gitu ya. Nah, sekarang udah dicat warna hijau kayak gini. Nah, sebenarnya dari aku catnya nggak terlalu masalah ya, karena yang penting adalah esensinya ketika dicat lebih anti karat gitu. Dan ini ya udah dikasih kayak apa ini, bahannya karpet ya. Kalau kamu lihat ya, nih karpet. Jadi yang dulunya kayu itu ditempelin karpet ya, karpet merah gitu. Nah, cuman selain kayu karpet nanti juga dikasih apa namanya, styrofoam ya, atau gabus seperti biasa ya, supaya kaca sama kayunya ini nggak kontak secara langsung. Meskipun udah ada karpet sih, tapi harus ada kayak pengempuknya gitu lah ya. Biasanya kan pakai styrofoam atau gabus. Nah, terus di hari yang sama datang juga nih. Nah, ini di bawah nih. Wah, gila, biru-biru ya. Jadi ini adalah kolam bug fiber yang bakal ditaruh di belakang ya. Tuh kalau kamu lihat di belakang. Oke, mungkin kita ke sana ya. Aku bakal nunjukin kalau si tempat kura-kura yang dulu itu udah aku bersihin guys. Nah, jadi ini dia ya. Nih udah kosong. Nah, ini mungkin nanti tinggal digeser aja ya bangkunya. Dan ini udah dikasih kayak ditata gitu ya, kayak kotak-kotak merah-merah ini. Nah, cuman yang jelas ini udah kosong. Dan kalau kamu lihat sini, nah ini mungkin emang berantakan ya, karena ketika kita kosongkan bagian yang satu, pasti bagian yang sininya biasanya berantakan. Nih, yang jelas ini kita udah kosongin dan bisa kita taruh kolam bug fibernya. Mungkin aku tunjukin juga ya. Ini si Burgess nih itu. Ya, dia selama ini di sini dulu ya untuk sementara. Nah, sedangkan ini burungnya kalau kamu lihat ya, ini udah ditaruh di atasnya nih. Jadi kayak dikasih besi gitu ya, buat penopangnya sehingga dia bisa lebih tinggi lagi. Jadi nanti di bawahnya ini bisa dibuat tempat apa namanya, entah nampung ikan ya, atau kura-kura atau apapun, yang jelas bisa ditaruh sesuatu yang ada airnya. Jadi si burungnya ini meskipun memakan tempat, tapi bukan memakan tempat yang di bawah, melainkan yang di atas. Nah, jadi kita singkirkan dulu ya kursinya, karena kita bakal pindahin atau masukin ya kolam bug fibernya ke sini ya. Nah, ini kalau kamu lihat di belakang aku ini udah ditumpuk-tumpuk juga ya si kura-kuranya. Jadi mereka istilahnya geser dulu ya, supaya lebih rapi lah dan lebih enak kita untuk menaruh si bug fibernya. Yaudah, kita langsung aja pindahin bug fibernya ke situ guys. Nah, ini akhirnya ya, beam salah beam bug fibernya udah kita pindahin. Sekarang tinggal kita susun aja ya. Nah, ini kita taruh di sini. Oke, ini lebih pendek dibandingkan yang aku kira ya. Aku kira itu sampai segini loh. Ini sebenarnya maklum karena apa? Karena aku pesennya yang 1 meter ya. Dimana aslinya aku plannya itu 120. Tapi kalau 120 takutnya terlalu mepet juga sih. Jadi mungkin ada benernya juga kita cuma dapet bug fiber yang ukurannya 1 meter.
supaya nggak terlalu memakan space atau memakan tempat. Nah ini berarti bentar, kita taruh sini. Jadi nanti ini tempat filternya ya, terus ya istilahnya mancur lah ya, mancur ke sini. Dan mungkin kita tetap sediain kayak gini ya. Kalau kamu lihat nih ada colokan, usahain jangan terlalu sulit nanti ya kita mengakses ke colokannya ini. Karena kalau misalkan colok-colok ya, apalagi ada masalah konslet lah atau masalah listrik-listrik lainnya, kita lebih mudah. Karena takutnya kalau kita taruh terlalu mepet juga sih ya, si filternya nanti malah bikin kacau guys ya. Kita mau nyampe gini kan sulit ya. Jadi mending nanti kita atur, karena memang ya aku tuh juga udah pesen model filternya kurang lebih kayak yang di Nakama Phone itu. Tuh kalau kamu lihat ya, itu yang warna biru-biru, kotak biru ya. Kurang lebih sama ya. Cuman bedanya karena ini skalanya lebih kecil ya. Jadi aku bakal pesen yang, bukan bakal sih, emang udah pesen ya, yang susunannya tuh ada 2 doang. Kalau itu kan 3. Nah ini ada 2 doang karena memang cukup lah. Karena ini lebih kecil juga. Nah sekarang kita bakal masukin air ya. Oke nih ya. Ini saat yang paling ditunggu-tunggu. Ya kita bakal ngisi air si bag fibernya ini. Mungkin bisa lah ya kita isi hampir full, karena penghuninya. Nah jadi untuk penghuni sebenarnya awalnya ini adalah untuk art service, cuman karena si RTC nya lebih urgent daripada art service, jadi kita taruh sini si RTC dulu ya, atau red tail catfish. Mungkin kamu masih ingat ya, ikan red tail catfish semi short body dari Bang Yere Predator Go. Nah terus kalau RTC di sini sementara, terus aslinya di mana? Nah, aslinya itu bakal taruh kita sini nih ya. Kita taruh di sini. Nah, ini ukurannya mungkin kurang lebih sama, cuman jelas lebih panjang ya dibandingkan ini. Entah aku bakal beli yang 1,5 atau yang 1,2 meter. Nah, ini memang salah satu hal yang harus kita perhatiin juga ya, gimana caranya kita mengisi sesuatu di rumah, entah bag fiber, akuarium, dan lain-lain, tapi harus memperhatikan ergonomisnya. Kita lewat jadi gampang, ya kan, kita ngambil sesuatu nggak terlalu sulit, itu benar-benar harus kita pikirin. Nah, jadi mungkin buat kamu yang tanya ya, Bang, bentar, itu kayaknya ada suara azan ya. Mungkin kita stop dulu ya, kita tunggu azannya selesai, baru nanti kita lanjut video lagi, guys. Ya, kita lanjut ya. Jadi lele di sini, mungkin kalau kamu dengar azan-azan itu azan yang susulan juga, tapi azan utamanya udah selesai guys. Nah, lele di sini itu adalah bodik dumper yang dulu tuh, mungkin kalau kamu masih ingat ya, bodik dumper yang embernya warna merah, dan aku sempat bikin tutorialnya gimana caranya, sempat berhasil ya, sempat panen juga, terus isi lagi, dan kangkungnya pun udah kayak tumbuhnya tuh nggak karu-karuan guys. Karu-karuan itu apa ya? Nggak terkendali lah, saking suburnya tuh. Makanya sementara kita taruh di sini, dan alhamdulillah ya lelenya masih hidup-hidup aja, karena memang lele itu kuat. Cuman ya tentu kita tetap kasih makan guys. Nah ini kan bakal kita buat sementara ya untuk si kura-kuranya. Nah karena ini untuk kura-kura, jadi otomatis lele ini harus kita angkat dulu ya. Sekarang kita langsung aja jaring si lelenya, harusnya langsung dapat banyak guys. Kita lihat ya. Nih. Tuh. Kita taruh di sini dulu. Ini udah aku siapin. Nah, tuh ya. Sementara kita taruh di situ dulu ya. Oke, kita serok lagi. Ini lele ini emang terkenal gesit, guys. Dan ini jaringnya nggak tahu kenapa agak sulit ya. Tuh kan, kayak berat gitu, guys. Jadi dia menampung air juga ya, si jaringnya ini. Oh, ada yang kecil, guys. Bentar, ini kayaknya tadi ada yang kecil deh, lelenya. Bentar, kayaknya ya. Oh enggak, yang gede doang. Oke, kita sekarang taruh. Ya, lumpurnya kena juga guys, tapi ya udah nggak apa-apa. Nah ini kita bakal serok lagi. Semoga dapat ya. Karena emang lele itu gesit banget guys. Nah, tadi sih kayaknya ada, cuman tuh kan, gesit banget gitu. Dan kita nangkepnya pasti sulit ya. Oke, kita serok-serok lagi. Atau mungkin kita singkirin dulu ya airnya supaya kita nangkepnya juga lebih mudah. Karena tuh. Setahu aku tadi masih ada lagi guys lelenya ya. Cuman itu sulit banget untuk
Nah, ini nih akhirnya dapat nih. Langsung dapat banyak ya. Mantap ini. Ini bisa buat si burges sih ya. Tapi kita taruh sini dulu aja sementara. Oke. Masih ada satu lagi nih. Cus. Nah, ya. Ini sementara doang, guys. Kalau kamu nanya, "Bang, itu kayaknya nggak layak." Iya, memang belum ini. Sementara doang. Namanya juga pindah-pindah, guys ya. Jadi pasti ada yang dirasa kurang lah ya. Nih. Lelenya ternyata lucu juga ya kalau misalkan tiba-tiba udah gede aja. Padahal dulu masih kecil banget, guys. Oke. Plung ya, dia malah ketatap deh. Oke, itu ada berapa itu? Kayaknya ada 1 2 3 4 5 6 sampai 7 ekoran ya. Nah, ini mungkin sekalian aja kita buang isinya ya, airnya. Nah, karena ini langsung terkonek ke air ya. Terkonek ke air, ke pembuangan. Jadi ini nanti bisa mengalir ke sana langsung ya, karena itu emang sistemnya kayak gini. Mungkin buat kamu yang nanya, "Ya Bang, ini kok kotor banget?" Iya, memang itu. Ini lebih ke memudahkan aja, karena sebelumnya ini bukan istilahnya apa ya, keramik atau lantai itu. Justru sebelumnya ini kayak semen gitu loh. Mana ya? Kayak contohnya tuh kayak gini sih, cuman bukan warna putih juga ya, tapi warna semen gitu, warna abu-abu coklat gitulah. Nah, ini supaya lebih bagus. Nah, permasalahannya memang tanah-tanah ya, karena tanaman atau mungkin kotoran air ya, itu memang kayak gitu, guys ya. Yang jelas untuk membersihkannya tinggal kita buang aja airnya ya. Jadi kalau kamu nanya, "Bang, itu nggak dipel?" Ya memang konsepnya nggak dipel, guys, tempat ini. Oke. Ternyata masih ada satu lagi nih, guys. Tuh. 4. Banyak juga ya. Kita tangkap dulu, guys. Oke, kita tangkap. 1 2 3, kurang satu lagi nih. Ayo, 4. Nah, sip. Akhirnya kita bisa menaruh semua ya lele yang ada di sini. Sip. Nah, jadi kalau tadi ada 7 sampai 6 ditambah 4 berarti ada 11-an lah ya. Jadi kayak gitu. Box kontainer yang dibawa aku ini sekarang udah kosong dan bisa kita isi dengan kura-kura. Cuman kalau pengen lebih estetik lagi memang nggak pakai ini sih ya. Karena ini kalau kita lihat emang agak kotor gitu ya nih. Ini udah berapa tahun? Ini kayaknya udah setahun lebih ya buat lele Mololo ya. Ya meskipun dikuras tapi kayak nggak ada sirkulasi juga, jadi pasti kotor banget. Nah, mungkin kita sambil ngeliat nih ya kondisi air dari bag fiber ini. Kalau kita lihat ini kayaknya udah mau penuh nih. Nah, cuman emang berapa ya? Ini setengahnya lah. Ini belum penuh banget ya. Ya ini pasti cukup banget sih buat retail catfish yang nantinya bakal kita pindahin ke sini. Untuk jaring ya, kebetulan kemarin ya yang aku bilang aku udah siapin beli banyak macam jaringnya. Mulai dari yang kecil, sedang, sampai yang besar. Jadi kalau jaring nggak ada masalah. Nah, tinggal PR-nya gimana kita memindahkannya tanpa ngebuat dia stres, guys. Oke, kita ini mungkin tunggu sekitar 5 menit. Untuk memastikan sekalian ya paling nggak segini lah ya. Nih, yang aku tunjuk segini. Baru nih. Nah, ini ada aku garisin ya. Oke, nah itu baru nanti kita isiin sama retail catfish. Nah, ini kita sambil bawa tapi pelan-pelan ya, guys. Karena kalau kita lihat nih, jangan sampai terlalu goyang-goyang gini ya, sehingga dia malah stres. Oke, nah ini kita ada rintangan cukup banyak ya ini. Entah rak-rak atau kayak gimana. Gawat, guys, ternyata waktu kita masih nangkep ikan RTC udah mau luber tuh, guys. Oh, tidak, malah berat lagi ya. Oh, tidak. Wah, ini bahaya sih, guys. Hop. Untung nggak kena ini ya, guys, nggak kena colokan ya. Kalau kita lihat colokannya harusnya masih aman sih tuh ya. Oh, no. Untung aja ya si ininya nggak sampai kena colokan. Oke, mungkin aku bakal kurangin dulu ya karena ini terlalu penuh. Supaya nanti apalagi nanti ini ada RTC ya. RTC takutnya berontak-berontak gitu. Sorry guys, ngos-ngosan ya. Ngangkat ini cukup berat ya dari lantai 1 ke lantai 2. Setelah kolam bag fibernya kita kurangin sedikit ya. Jadi nggak terlalu penuh apalagi luber kayak tadi. Sekarang waktunya kita pindahin dari RTC yang di styrofoam ini ke bag fiber. Kita lihat kondisinya nih ya. Gimana ikan si RTC-nya ini. Kalau kita lihat ya,
Alhamdulillah kayaknya baik-baik aja, tapi ada 3 udang tuh yang nyangkut ya. Tapi nggak apa-apa, sekalian buat kayak bersih-bersih ya kan, makanan gitu, ibarat kayak asistennya lah ya. Oke. Wah, ini lucu banget ya. Kalau kita pegang ini dia kayak agak keras gitu. Nih. Bener-bener lele yang spesial banget. Apalagi ini bukan sembarang RTC ya, atau Rattle Catfish, tapi Rattle Catfish yang semi short body. Yaudah, kita langsung angkut aja ya si RTC-nya, pelan-pelan. Sip. Nah. Oke. Dan tuh kan. Dia itu kalau kita lihat ya, dia agak berontak gitu. Oke, pelan-pelan. Nih, pelan-pelan. Iya, ayo keluar. Nah, ini dia tuh. Keren ya. Ikan Rattle Catfish sekarang udah ada di kolam, guys. Oh, mantap ya. Dia jadi punya tempat yang lebih luas lagi, guys. Tuh ya. Kita lihat. Sebenarnya aku ada ini, guys. Ada kayak GoPro gitu. Aduh, lupa namanya. Oh, Brika. Nah, Brika. Jadi bisa masuk ke dalam. Cuman kayaknya belum dicas, guys. Makanya mungkin aku belum bisa foto videoin di dalam air ya. Tuh, yang jelas kayak gini ya. Sekarang dia masih berenang tuh. Ini kalau kita lihat ya 3 kali lipatnya lah dibandingkan volume air sebelumnya. Kalau sebelumnya itu mungkin segini doang ya. Nih. Kalau ada 3 kayak ini berarti ya segini gitu. 1, 2, 3 ya. 3 kali lipatnya tuh. Dia bisa berenang kesana kemari gitu kan. Nah, mungkin aku minta saran juga nih ya. Apakah dengan ketinggian air kayak gini itu cukup atau terlalu banyak nih? Takutnya ikan RTC itu juga lompat-lompat ya nih. Ini kan segini nih. Nah, mungkin buat kamu yang punya pengalaman lebih ya pelihara ikan RTC atau Rattle Catfish, boleh nih kasih tahu nih apakah dia rawan untuk loncat juga. Nah, ini sayang banget agak kotor. Tapi nggak masalah, ini belum ada filternya juga. Nanti kalau udah filter, lebih gampang untuk kita serap, guys ya. Kayak gini-gini kotor-kotornya. Nah, mungkin sekalian aja kita angkut juga nih ya. Ini ada udang-udangnya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Aku nggak tahu apakah di kamera kelihatan. Tapi harusnya kelihatan sih ya. Kita pancing dulu, tangkap ya. Kalau nelayan kan nangkap udang di laut ya. Kita nangkap udang di styrofoam, guys. Oke. Iya, nah sip. Kayaknya kurang 1 lagi ya. Ini ada 1, 2. Iya, ada 2. Nih, ada nih di pojok nih. Nah, sip. Berarti satunya lagi mana? Kayaknya udah ketangkap semua ya. Yang mana? Ini ya? Oh, ini. Aduh, nggak kelihatan, guys. Saking dia transparan ya. Oke, nah sip. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4. Kita sekarang pindahin. Mungkin nggak kita cemplungin langsung ya, tapi kita kayak giniin. Terus, nah. Tuh, kita keluarin karena ini ada daunnya juga. Takutnya daunnya malah ngikut, guys. Terus ya, nggak apa-apa, biarin. Selain kalau syukur dimakan ya udah nggak apa-apa gitu. Toh juga ikan RTC juga mau kok makan udang kayak gini tuh. Keren banget ya. Ikan RTC sekarang menghuni kolam bug fiber, meskipun ini pun juga sementara, guys ya. Jadi belum netapnya. Jadi ibarat ini masih ngontrak dulu ya. Ini masih ngontrak. Nyewanya berapa ya? 2 bulan kan? Nah, tapi enggak sih. Paling seminggu 2 minggu lah ya. Sampai settle ya, atau udah istilahnya mature. Nah, atau udah siap ya. Udah siap. Baru nanti ketika ini udah siap, baru kita pindahin ke sini nih ya. Sekalian tentu kita nyari bug fiber yang ukurannya pas juga ya. Jangan sampai terlalu gede sehingga malah nggak ada tempat untuk lewat. Nih kalau kamu lihat ini aja udah agak sempit ya. Makanya aku pengen pastiin kolam bug fiber yang datang jangan sampai terlalu sempit juga. Dan sayang banget ini ada kayak tiang gitu sehingga nggak bisa mepet sana nih ya. Tapi ya udah nggak apa, nanti kita akalin gimana caranya supaya bisa masuk ke dalam. Apakah nanti ini diangkat dulu ya, atau diapa? Ini kayaknya berat sih ya. Ya harus beberapa orang sih buat ngangkat ini ya. Cuman ya gitu, kalau ini ditenggelamin berarti harus pakai plastik sih guys, supaya catnya ini nggak kena air ya kan. Entah nanti ini jadi rawan atau gimana. Takutnya malah roboh ini ya. Jadi harus dipertimbangkan ketika nanti bakal datang si kolam bug fiber yang ukurannya, estimasi sih untuk panjangnya itu antara 1,5 sampai 1,2 ya. Beda sama ini nih. Ini kemarin tuh mempertimbangkannya antara 1 meter sampai 1,2 meter ya. Kalau 1,5 meter nggak bisa tuh lewat sini ya. Padahal ini buat jalan gitu ya. Jadi kayak gitu. Oke.
sekarang kita bakal balik lagi ke dalam ya buat memasang styrofoamnya. Seperti yang aku bilang ya, kita udah pindah ke dalam dan sekalian aku mau masukin si Burgess ya. Jadi Burgess ini adalah Alligator Snapping Turtle ya, atau mungkin kamu nyebutnya AST. Ya, ini namanya gudang ya, jadi ada sepedanya juga. Kita singkirin dulu guys ya sepedanya. Oke. Kalau udah kita tinggal masukin deh. Serut. Nah, ini dia, mantap guys. Sip, pas ya. Mantap. Nah, sebelahnya ini buat apa? Buat tadi ini ya. Tadi ada kontainer box warna biru dan bakal kita isiin untuk kura-kura yang ada di luar tadi. Jadi mereka rencananya bakal aku bikin kayak lebih proper lah ya. Ada batu-batunya, terus ada mungkin tanamannya juga. Sama yang pasti ada filternya. Kalau sebelumnya mungkin mengandalkan kuras menguras. Nah, sekarang kita mengandalkan selain nguras juga ada filternya gitu. Minimal internal filter lah ya. Atau paling bagus sih dibikin top filter. Cuman kalau top filter, nah ini nanti kita pertimbangkan lagi. Yang jelas mereka bakal kita pindahin. Oke, kita langsung ke luar lagi. Cuman keluarnya bukan gimana-gimana. Kita bakal ngisi airnya dulu nih ya, buat si bak birunya ini. Ya, ini sambil aku isi juga. Cuman sambil ngisi kita ngambilin kura-kuranya juga nih. Pertama ada ini ya, kura-kura stingpot atau cinemis ya, aku agak lupa. Mungkin kalau kamu tahu ya kura-kura, boleh banget ya tulis di kolom komentar ini kura-kura apa. Atau mungkin Iqbal lagi ngelihat. Halo Bal, nih coba ini apa nih Bang Iqbal ya? Kura-kura apa? Soalnya aku udah lama banget ya nggak ngingetin kura-kura. Nah, ini ada lagi nih. Ini nih kura-kura dada merah ya nih. Nih, dada merah kita taruh sini juga. Terus ini nih. Tuh. Kita taruh di sini. Sama tadi itu ada lagi sih tadi itu. Di sini kalau nggak salah. Si Razorback. Nah, ini aku inget banget ya si Razorback. Wah. Nih, bentuknya keren banget guys, tuh. Ya, sayang dia sembunyi ya. Nggak apa-apa, kita taruh sini dulu aja. Nih, kalau dia mulai berenang itu keren banget. Ya, ini nanti ke depan bakal aku beliin kontainer yang warna kuning ya, supaya lebih enak nanti kita nih ya buat ngelihatnya. Kalau gini kan gelap ya. Tuh. Si Razorbacknya ya mulai aktif ya. Tuh, keren kan? Nah, ini sekarang kita pindahin ya kura-kuranya ke tempat ini. Berarti yang jelas berarti aku harus ini ya, ngasih lampu apa sih namanya, lampu reptil gitu ya. Nah, kita taruh sini dulu. Dan aku agak lupa nih, ini ternyata ada kura-kura lagi nih di sini nih. Kita lihat ya. Jadi sini masih hidup loh ya si ini. Ayo tebak nih apa? Jadi ini adalah Malaysian turtle ya. Nih, bersama ikan mas tuh. Jadi ikan mas atau komet ya. Jadi dia buat makanin kayak apa sih kita bilangnya? Nih. Tuh. Ya, sulit banget nih. Waduh, sulit guys. Tadi itu udah mau ketangkep ya ikan apa? Ikan komet kalau nggak salah. Ada kacanya. Wah, bocor dong. Wah, ini emang akuariumnya agak kacau sih guys ya. Aduh, ya udahlah, kita pakai jaring aja. Nih, setelah nguras kita dapat ikan kometnya. Kita langsung pindahin ke sini ya. Terus, nah fungsinya apa? Supaya kalau ada nyamuk ya atau mungkin jentik-jentiknya bisa kita ya dikejar. Waduh, dikejar. Tuh. Si kura-kura Razorbacknya ya ke-trigger buat ngejar ikan masnya. Oke, nih. Jadi si Malaysian Eater Turtle yang satu lagi ya jujur mati si Malaysian Eater Turtle-nya. Ya. Tapi alhamdulillah satu masih hidup. Tuh. Ya, jadi mungkin sambil kita rapiin dulu ya posisinya. Wah. Nah, ini juga pas nih guys. Nah, nih segaris semua ya. Jadi kelihatan lebih rapi ya. Dan kalau kita nanti ke depan ada akuarium, terus mau ngotak-ngatik gitu, itu gampang ya. Jadi nggak ketabrak sama yang bawah. Jadi kalau mau ngambil-ngambil itu gampang. Atau mungkin di atas ya, kita taruh tangga gitu kan. Buat naik ke atas itu juga lebih mudah. Terakhir banget nih, ini kan karpet ya. Nah, karpetnya ini tentu kita
timpali lagi ya dengan styrofoam seperti yang aku bilang. Cuman mungkin aku harus ngambil ke bawah dulu karena styrofoamnya ada di bawah. Ya, ini udah aku ambil styrofoamnya. Kita pasang satu-satu ya. Oke, kita mulai dari yang bawah dulu ya. Ini tadi kayaknya ada yang bolong sih. Oh, ini nih. Bolong bagian pinggirnya ya. Tuh, tapi kayaknya nggak apa-apa. Bukan jadi masalah yang terlalu serius. Oke, kita masukin pelan-pelan ya. Karena ini styrofoam. Takutnya rusak, guys. Meskipun nggak menjangkau semua, tapi at least bisa nopang lah ya. Si ininya. Styrofoamnya. Terus, inilah. Ini nih. Ini buat si lantai keberapa ya? Kalau kita ngitungin dari bawah, lantai 1, 2, 3 ya. Kayak mall ya, jadi mall itu kan paling atas ya, semakin atas angkanya semakin tinggi. Oke, sip, udah kita pasang. Nah, jadi tinggal kita nunggu akuariumnya nih ya. Ini dia ya, progres dari rak yang rencananya kita isi dengan ikan-ikan asli Indonesia nih. Ya, jadi rak udah disiapin, ya udah dibentuk, kemudian dikasih kayu, terus dikasih karpet juga dan styrofoam. Terus bagian besinya nih udah kita catin ya dengan warna hijau. Sebenarnya hijau pun bukan warna yang jelek ya, karena kalau terlalu mencolok, misalnya warna kuning gitu ya, itu malah mengganggu attention kita yang harusnya ke ikan tapi malah ke rak. Jadi better ya, rak itu warna gelap aja guys, warna hijau tua kayak gini, atau mungkin warna hitam. Nah, hitam itu lebih sering tuh. Cuman kalau hitam aku kurang rekomen sih ya. Ya tapi ini preferensi pribadi aja sih. Nah, sama tadi progres satunya adalah ikan rattle catfish nih. Kita coba ngeliat lagi kali ya. Ini dia ya, si ikan rattle catfishnya tuh. Dia masih anteng-anteng aja. Cuman tadi waktu aku datang dia benar-benar kaget gitu ya. Ya namanya juga tempat baru guys. Jadi kayak gitu tuh. Dia lebih leluasa gitu ya, kemana kesana kemari gitu kan. Tuh dengan kumisnya, kalau kamu lihat ya, kumisnya itu gerak-gerak. Jadi itu semacam sensor ya, kemana arah navigasi dia berenang ya. Tuh. Dia sih tipe perenang yang santuy guys, bukan kayak ikan arwana atau mungkin ikan gengiskan yang muter bener-bener kenceng gitu ya. Ini mah dia santuy-santuy aja gitu. Yang penting ikan RTC-nya sekarang ya, atau rattle catfish, punya tempat yang lebih luas ya. Meskipun ini pun masih tempatnya dia sementara gitu. Karena bakal ada lagi tempat yang lebih luas ya. Walaupun memang disayangkan juga ikan rattle catfish nggak bisa menempati nakama pond dengan ikan-ikan predator lainnya nih. Ini kalau dia taruh di nakama pond, mungkin 2 bulan atau 3 bulan mulai kerasa tuh ya perkembangannya gitu ya. Mulai tumbuh besar, mulai gendut ya. Dan dia bakal pastinya lebih aktif karena nakama pond itu cukup luas kalau kita lihat-lihat. Tapi nggak apa-apa, daripada kita risiko ya malah nakama pondnya kenapa-napa. Jadi kita siapin di bug fiber aja. Jadi itu dia. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.